Sidang lanjutan kasus pemerasan dengan pelapor Reza Gladys menghadirkan kejutan baru ketika Sri Sinduwati muncul sebagai pengacara baru Nikita Mirzani. Ia menggantikan Fahmi Bahmid yang sedang dirawat di ICU. Sosok ini langsung menarik perhatian karena latar belakangnya yang pernah menjadi kuasa hukum pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kehadirannya semakin disorot setelah berdebat sengit dengan jaksa penuntut umum Indah Putri Manurung. Perdebatan muncul ketika Sri menanyakan kepada saksi terkait pengetahuan soal regulasi medis, khususnya mengenai aturan penggunaan suntikan yang seharusnya hanya dilakukan tenaga kesehatan. Momen ini semakin menyita perhatian netizen yang budiman setelah rekaman sidang tersebar di media sosial. Banyak yang menyoroti keterlibatan Sri Sinduwati dengan menyebut pengacara Nikita Mirzani kini memiliki koneksi kuat hingga lingkaran kekuasaan. Komentar publik beragam, mulai dari dugaan adanya campur tangan pusat hingga kritik terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil. Kehadiran Sri Sinduwati pun menambah babak baru dalam dinamika kasus Nikita Mirzani yang tidak henti mencuri sorotan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pengacaranya terdakwa yang baru itu pengacaranya Presiden Prabowo. Fix ini utusan orang nomor 1. Cina, dalam hati gua lah. Mana ada begitu, jangan halu. Pengacara mah bebas, mau bela siapa juga. Yang penting bayar, jangan dianjuk, malu. Dikira sekolah nggak pakai biaya, nggak ngerti lagi, sumpah. Ada sosok yang cukup menyita perhatian di sidang Nikita Mirzani kemarin. Ya guys, di sidang Nikita kemarin ada wajah baru di tim pengacara Nikita. Dia bernama Sri Sinduwati, pengacara muda dan cantik yang penampilannya kemarin cukup menyita perhatian netizen. Gaya dia saat berbicara, bertanya, dan saat menampik sanggahan dari CPU terlihat berwibawa, tegas, namun tetap cantik guys. Beda banget dengan kubu sebelah yang ada Sister Hongnya yang suka menye-menye. Meski baru pertama kali hadir mendampingi Nikita di sidang kemarin, saya yakin kalau pengacara cantik ini bukan pengacara sembarangan, bukan pengacara kaleng-kaleng. Usut punya usut, ternyata sosok Sri Sinduwati ini adalah pengacara Presiden Prabowo dan Gibran saat pemilihan presiden kemarin guys. Wow, pantesan. Ternyata benar nggak kaleng-kaleng. Saya jadi bertanya-tanya, kok bisa ya pengacara yang pernah mendampingi presiden sekarang turun gunung untuk mendampingi Nikita? Ada apa ini? Gak mungkin kan dia ditugaskan tanpa membawa misi atau tanpa alasan-alasan khusus. Bisa jadi ini bentuk perhatian pemerintah kita atas kasus yang gak kelar-kelar dan cukup menyita perhatian publik ini. Atau mungkin bisa jadi Sri Sinduwati ini ditugaskan sebagai mata-mata untuk melihat langsung kinerja para penegak hukum. Ya guys, kalian bebas berspekulasi. Yang pasti, kehadiran Sri Sinduwati ini memberikan angin segar sekaligus petunjuk kalau pemerintah tidak diam saja melihat kasus Nikita ini. Kalau sudah begini, gimana nih kubu sebelah? Jantung aman, masih bisa menye-menye kalau kerja kalian dipantau langsung oleh kuasa hukum presiden? Sumpah, kemarin di persidangannya Nikita Mirzani, si JPU tersebut atau jaksa penuntut umum itu nyerocos dan bawel banget. Kenapa ya? Dia itu jaksa penuntut umum, harusnya memiliki moral dan etika yang baik loh. Sebagai JPU ya mungkin dia punya moral dan etika, tapi hilang seketika gitu di persidangan itu, waktu itu. Kenapa ya? Kok bisa moral dan etikanya hilang? Padahal ya ngadepin sesama orang, bukan sesama setan atau jin. Tapi kok bisa hilang? Why? Cuman Reza Gladys lah, mengadaulah. Kau yang datang, kau yang nyariin si Niki, kau pula bilang korban pemerasan. Kau yang pengen ketemu, kau yang pengen baik-baik, kau bilang AYWO. Kau bilang pula aku diperas. Podcast kau nangis-nangis. Tapi bisa kok ngambil kaca, tacap pula kau. Entah nggak ngerti lagi aku nengok si Reza Gladys ini lo KE. Betul, kau laporkan si Niki. Kau bilang lah dia melakukan pemerasan kan Reza? Gitu kan ceritanya kan? Padahal kau yang ngejar-ngejar, kau yang ngebet kali. Ya, kau bilang kau tertekan.
Tapi masih normalnya kehidupanmu. Ala-ala kau psikolog, ala-ala kau tumbang masuk RS, bacot, bacrit, lagu lama. Gak habis pikir aku nengok kakak ini. Kau laporkanlah si Niki. 4M kau ceritakan. Sementara si Niki setiap datang ke persidangan outfitnya pun lebih dari itu. Berobat apa? Gimana pasti dengan NM kemarin? Gua rasa kalian tuh udah pada tahu ya, saksinya itu tuh dari konsumen. Penegak-penegak hukum, aparat-aparat negara yang dibiayai oleh negara, betul? Udah ketampar belum? Sama saksi-saksi yang dihadirkan. Dengan kenyataan yang ada, kok bisa masyarakat atau rakyat, bosnya kalian itu ngadu sama orang sipil? Padahal kalian itu telah dibiayai sama kita. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika kalau kita melapor, itu susah banget, lama banget di kesaksian konsumen. Kenapa nggak ngelapor? Takut. Kenapa kok bisa takut? Karena dia orang kaya. Kan terkesannya hukum itu tuh ya kan no money no justice. Jadi kalau misalnya artis ya bisa jadi wadah untuk aspirasi rakyat, gunanya kalian apa? Kita tahu lah, entertainer itu yang dijual apa? Jasa. Dokter itu dijual apa? Jasa kesehatan. Tidak ada yang menjatuhkan kredibilitas jika dia menjalankan sumpah yang benar dan menjadi pengusaha yang amanah. Tidak ada pemerasan kalau tidak ada yang menghubungi atau tidak ada praktik-praktik yang diduga merekam melawan hukum. Ingat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita di Indonesia budayakan antri ya, para aparat penegak hukum ya. Guys, siapa tadi yang nonton persidangannya Nikita? Kalian nengok tuh, dia pakai dress cantik kali dia, anggun gitu, aura mahalnya, aura wanita Amazonnya keluar. Itu si Olive Menepos. Mau kayak manapun mereka berdandan pakai barang branded yang laksari apapun lah itu, gak cocok, tetap aja kelihatan abu-abu. Emang si Olive ya, udah bener loh ya, emang dia udah merencanakan ini secara terstruktur untuk menjebak Niki. Makanya aku udah malas nonton sidangnya itu, udah muak. Terus juga oknum-oknum penegak ya, mereka udah lihat itu saksi korban-korbannya si Olive. Mereka nggak buka biji matanya, nggak ada yang perhatikan. Susah sih, ini barang kayak dibuat-buat gitu ya. Sulit rasanya kita mau memberantas produk skincare abal-abal yang ada di negeri kita ini, menghadapi para oknum-oknum mafia dan oknum-oknum penegak itu ya kan. Burung sejenis terbang bersama ya, sama-sama tai. Kalian ngerti nggak sih, sama-sama tai gitu. Produknya si DRG kan udah di spill tuh sama BPOM, ya proses lah biar kita tuh percaya sama kalian. Olive, setelah tadi kesaksian para korban-korban skincare lu ya, jangan harap kamu bisa menjual dengan bebas gitu ya. Orang-orang udah gak percaya sama kau. Kredibilitas kamu itu udah patut dipertanyakan. Lagi bis gosong, ala-ala netral. Wadidaw gitu ya. Udah muak aku lihat mereka ya. Kalian jangan percaya, dia tuh pura-pura netral biar dia nggak dilaporin. Bis gosip, pemai di ngana ya. Udah muak aku sama kasus ini. Terlalu bertele-tele. Masih berapa ribu kali itu persidangan kayak gitu-gitu terus itu. Kalau pencemaran ya pencemaran, pemerasan ya pemerasan, cepatlah. Kedek kali hati gue. Udah muak sama kalian semua. Jadi si Nikmir ini sekarang jelas ya, dia kena pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Lah kok bisa? Ya bisa banget lah, karena apa yang dia lakukan jelas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu adalah tindakan pencucian uang, di mana pertama, uang yang diberikan oleh Reza Gladys itu secara cash, itu uang cukup fantastis jumlahnya. Kenapa tidak ditransfer ke rekening Nikita Mirzani langsung, padahal dia punya loh rekening pribadi si Nikmir. Lalu yang kedua, Reza Gladys mentransfer ke pihak ketiga, yaitu pihak developer. Kenapa tidak langsung ditransfer ke rekening pribadinya Nikmir? Dari dua hal inilah akhirnya dia terjerat pasal TPPU. Makanya Nikmir berusaha ngilangin jejak kejahatan lu. Tetap aja sepandai-pandainya tupai melompat akan kena batunya, dan
yang namanya bangke akan kebongkar juga ya Nikmir. Terus ditambah lagi nih, si Nikmir ini tetap bersikeras ya, mengatakan bahwa uang 4 miliar dari Reza Gladys ini sampai sekarang masih dia simpan. Padahal menurut saksi dari pihak developer dengan bukti yang disertakan itu jelas bahwa ada transferan untuk membayar DP rumah itu atas nama Reza Gladys. Lah, terus 4 miliarnya itu gimana Nikmir? Itulah Nikmir, segala sesuatu yang diawali dengan kebohongan maka akan terbongkar dengan sendirinya. Dan tanpa lu sadarin, yang membongkar kebohongan demi kebohongan itu sebenarnya ya lu sendiri Nikmir. Kasian deh Nikmir.